Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang macam-macam hukum-hukum himpunan, dualitas, kemudian ada inklusi dan juga eksklusi. Yang pertama yaitu hukum himpunan. Nah, dalam hukum himpunan itu ada 11 himpunan. Yang pertama adalah hukum identitas. Dapat kita lihat di sini himpunan A gabungan himpunan 0 alias himpunan kosong itu hasilnya A. Kemudian himpunan A beririsan dengan himpunan U itu adalah A. Di sini itu masuknya himpunan U itu adalah himpunan semesta. Kemudian ada himpunan 0 dominasi. Dapat kita lihat himpunan A beririsan dengan himpunan kosong, hasilnya adalah kosong. Kemudian himpunan A gabungan dari U adalah himpunan U. Himpunan U di sini adalah himpunan semesta. Himpunan komplement. Himpunan A beririsan dengan A komplement itu hasilnya himpunan semesta. Kemudian himpunan A irisan himpunan A komplement itu hasilnya 0 alias kosong. Next. Hukum indopoten, yaitu himpunan A bergabungan himpunan A itu adalah A. Kemudian himpunan A irisan himpunan A itu adalah A. Next. Hukum involusi. Himpunan A itu hasilnya adalah A. Kemudian hukum penyerapan atau absorpsi. Himpunan A gabungan kurung buka kurung tutup himpunan A beririsan dengan B itu hasilnya A. Kemudian himpunan A beririsan dengan himpunan A gabungan B itu hasilnya adalah A. Hukum komutatif. Hukum komutatif ini di sini adalah kita tinggal saja memindah, semisal ini himpunan A gabungan himpunan B. Kita tinggal saja himpunan B gabungan A. Kemudian himpunan A irisan himpunan B. Kita rubah saja tempatnya. Jadi B di depan, kemudian A-nya di belakang. Jadi himpunan B beririsan dengan A. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif di sini ada himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C. Kita tinggal merubah saja, yaitu ini seperti ini, himpunan A gabungan B gabungan C. Jadi kurung bukannya kita tinggal rubah saja ke depan. Dan selanjutnya ini ada himpunan A irisan himpunan B irisan C. Kita tinggal rubah begini saja, tidak sulit. Selanjutnya ada hukum distributif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan C. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kita tinggal mengalihkan itu. Jadi himpunan A gabungan himpunan B beririsan dengan himpunan A gabungan himpunan C. Yang bawah itu sama saja. Next. Hukum asosiatif. Asosiatif dong. Hukum asosiatif, himpunan A gabungan himpunan B gabungan C. Semang deng, next tuh. Salah aku. Oke, ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan di sini adalah kita tinggal merubah saja, seumpama ada irisan kita rubah menjadi gabungan. Seperti contoh berikut ini adalah
himpunan A gabungan irisan himpunan B sama dengan himpunan A gabungan himpunan B. Yang bawah ini sama saja. Nomor 11 yang terakhir adalah hukum 0 garis miring 1, yaitu himpunan 0 sama dengan himpunan semesta. Kemudian himpunan semesta sama dengan himpunan 0. Jadi tinggal balik saja ini. Nah, ada contoh soal pada berikut, yaitu himpunan A beririsan dengan B, gabungan himpunan A beririsan dengan komplement B sama dengan A. Kita buktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Dapat kita lihat di sini, kita gunakan cara distributif, yaitu kita menyingkirkan himpunan A dan kita keluarkan di luar. Jadi himpunan A beririsan dengan B gabungan B komplement. Karena B dan B komplement ini sama, maka kita hitung itu adalah himpunan semesta. Jadi himpunan A beririsan dengan himpunan semesta. Kemudian yang terakhir kita buat hukum identitas, yaitu A. Silahkan Mas Ari, lanjutkan. Prinsip dualitas. Pengertian prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan identi yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan atau irisan dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan akan menjadi irisan. Jika irisan akan menjadi gabungan. Jika kosong akan menjadi semesta. Jika semesta akan menjadi kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S berbintang juga benar dan disebut dual dari keamanan S. Berikut adalah contoh-contohnya. Ada hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten. Ini yang sudah dijelaskan dari awal tadi ya, Mas Ferdi. Simbol-simbolnya semua ini sudah dijelaskan sama Mas Ferdi. Saya tinggal meneruskan hanya beberapa, ada hukum-hukum dari dualitas saja. Oke, lanjut Mas ya. Yang nomor 5 ada hukum penyerapan, nomor 6 hukum komutatif, nomor 7 hukum asosiatif, nomor 8 hukum distributif, nomor 9 hukum De Morgan, nomor 10 hukum 0/1. Selanjutnya, ini adalah contoh penyelesaian dari dualitas. Dual dari A irisan B gabungan A irisan B maka sama dengan A adalah jika A gabungan dari B yang beririsan A gabungan dari B sama dengan A. Oke, lanjut Mas Tito, dipersilakan. Iya, saya akan menjelaskan prinsip inklusi eksklusi. Jadi untuk rumus dari prinsip inklusi dan eksklusi untuk dua himpunan A dan B adalah kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A plus kardinalitas B minus kardinalitas A irisan B. Untuk elemen hasil operasi beda setangkup kan rumus beda setangkup kan berikut. Kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A gabungan B minus kardinalitas A irisan B. Ini tinggal kardinalitas A gabungan B kita substitusikan dengan rumus di atas. Jadi rumusnya menjadi kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A plus kardinalitas B min 2 kali kardinalitas A irisan B. Kita lanjut. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berlaku rumus sebagai berikut.
Dan untuk himpunan A1, A2 sampai dengan AR berlaku rumus sebagai berikut. Langsung saja lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal 1. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Penyelesaiannya kita cari dulu kardinalitas A. Berarti kardinalitas A berarti himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Berarti 100 bagi 3 sama dengan 33. Kan hasilnya sebenarnya 33,3333 seterusnya karena kita memakai fungsi floor. Jadi hasilnya menjadi 33. Dan kardinalitas B sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20. Kardinalitas A irisan B ini 100 bagi 15, 15-nya dari KPK himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Berarti kita cari KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi, berarti menjadi 33 plus 20 minus 6, hasilnya 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Kita lanjut ke contoh soal 2. Di antara bilangan bulat mulai 101 sampai 600, cari banyak bilangan yang habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya. Langsung saja kita cari. Ini bilangan semestanya 500, asalnya dari bilangan 100 sampai 600, hasilnya ada 500. Dan untuk kardinalitas A-nya kita cari 600 bagi 4 min 100 bagi 4 sama dengan 125. Kardinalitas B 600 bagi 5 min 100 bagi 5 sama dengan 100. Nah, ya akan pakai fungsi floor. Dan kardinalitas A irisan B sama dengan 600 per 20, 20 dari KPK 3 dan 5, min 100 bagi 20. Hasilnya 25. Kita masukkan ke rumus tadi. Jadi 125 plus 100 min 50. 50 ini dari kardinalitas A irisan B kita kalikan 2. Jadi hasilnya 175. Jadi banyak bilangan bulat yang habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya mulai 101 sampai 600 adalah 175. Lanjutan contoh soal 2 ya. Bisa mencari berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak soal di atas, maka kita cari kardinalitas A, B, beda setangkup B, komplemennya, berarti kita kurangi saja tadi semestanya, dikurangi hasil dari kardinalitas A, beda setangkup B sama dengan 500, min hasilnya tadi 175 sama dengan 325. Mungkin cukup untuk presentasi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya. Sekian, terima kasih.